Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar pembahasan dan pendalaman materi tema 2. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa tadi Allah memberikan kelancaran serta keberkahan kepada kita semua dengan belajar pada pagi hari ini ya. Nah anak-anak sambil jangan lupa untuk disiapkan buku tema 2-nya. Kita akan membahas pertama tentang energi listrik, yaitu ada setrika, kipas angin, dan lampu. Nah anak-anak ini ada beberapa perubahan energinya ya, dan ini berbeda-beda. Setrika dari energi listrik menjadi energi panas, kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak, dan lampu dari energi listrik menjadi energi cahaya atau penerangan. Pun pasti anak-anak sudah paham dengan kegunaannya ya, karena kita sering sekali menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik anak-anak. Dan cara menghemat listrik ini bagaimana? Salah satunya yaitu menggunakan peralatan listrik seperlunya atau sesuai dengan kebutuhannya, mematikan lampu di siang hari, serta mematikan keran air setelah selesai digunakan. Sedangkan sumber energi itu ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu energi matahari. Manfaatnya pasti anak-anak sudah tahu semuanya ya, yaitu bisa untuk menjemur pakaian, penerangan di siang hari. Kemudian selama pandemi ini juga energi matahari sangat membantu orang-orang untuk berjemur, yaitu menghasilkan vitamin D. Kemudian bagi tumbuhan, matahari ini juga membantu proses fotosintesis. Sedangkan energi dari makanan. Nah, energi dari makanan ini berasal dari karbohidrat anak-anak, salah satunya yaitu merupakan sumber makanan pokok. Nah, sumber makanan pokok itu apa saja ya? Betul, ada singkong, nasi, tepung, jagung, sagu, serta umbi-umbian. Nah, ini namanya makanan pokok dan ini tergantung dengan daerahnya masing-masing ya. Kemudian ada energi dari minyak bumi. Nah, energi dari minyak bumi ini biasanya digunakan untuk seperti transportasi ya. Seperti ada solar, bensin, dan sebagainya. Kemudian minyak bumi ini berasal dari tumbuhan atau ganggang yang hidup di danau tawar, kemudian mengendap selama jutaan tahun. Nah anak-anak, selain ada sumber energi juga ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam itu ada 2 anak-anak, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dulu pertama yaitu ada air, udara, matahari, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada batu bara, minyak bumi, solar, bensin, dan nikel, serta masih banyak lagi ya. Selanjutnya yaitu ada sumber energi alternatif, yaitu adalah sumber pengganti atau energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, sumber energi alternatif ini biasanya berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui anak-anak. Jadi, sifatnya tidak akan habis jika digunakan. Yang pertama yaitu ada energi matahari. Nah, anak-anak pasti tahu ya sumber energi dari matahari ini, yaitu salah satunya adalah alternatifnya yaitu sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan biasa dijumpai pada atap kantor, rumah sakit, atap hotel. Kemudian juga ada produk mobil bertenaga sel surya yang bebas polusi udara dan suara pastinya. Yang kedua ada energi dari panas bumi atau sering disebut dengan energi geotermal
atau energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma dalam perut bumi. Kemudian ada energi angin. Angin ini dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Negara yang menggunakan aerogenerator salah satunya adalah negara Indonesia ya. Kemudian ada energi bahan bakar bio, yaitu ada singkong, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Sedangkan bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan disebut dengan biogas. Kemudian anak-anak, ada energi dari air. Aliran air yang sangat deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Kemudian dan yang terakhir ada energi gelombang laut atau biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL ya untuk singkatannya. Dan anak-anak, kita akan beralih pada materi PPKN yaitu hak dan kewajiban. Mohon maaf ya dalam pengetikannya Ustazah kurang huruf A. Nah, hak dan kewajiban ini ada kemarin yang sudah Ustazah jelaskan, ada terhadap tumbuhan serta terhadap air ya. Pasti anak-anak semuanya sudah tahu dan sudah paham. Dan satu lagi kemarin Ustazah tambahkan sebagai pelajar. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dan menjadi milik kita anak-anak. Itu adalah hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Betul sekali. Nah, hak kita dan kewajiban kita terhadap tumbuhan yaitu mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kewajibannya memberikan pupuk, menyirami, dan meletakkan pada tempat yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misal diletakkan di ruang terbuka, harus kena sinar matahari, seperti itu ya contohnya. Kemudian terhadap air, hak terhadap air yaitu bisa menggunakan air bersih untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan air, bisa di sungai, tidak membuang sampah di sungai, mematikan keran air saat sudah tidak dipakai, menggunakan air secukupnya. Nah, ada juga sebagai pelajar haknya ya dan kewajibannya, pasti anak-anak semuanya sudah paham dengan hak dan kewajiban anak-anak sebagai seorang pelajar, murid ataupun siswa. Nah, yang selanjutnya anak-anak yaitu tentang poster. Ustazah kemarin juga sudah menjelaskan ya, poster adalah sebuah media yang berisi pesan atau ajakan yang disampaikan melalui sebuah perpaduan antara gambar dan tulisan untuk memberikan informasi. Nah, anak-anak masih ingat kan kalimat poster ini berisi ajakan, jadi diawali dengan kata ayo, mari, atau menggunakan kata lah di akhir katanya. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian anak-anak, bahasa Indonesia juga ada gagasan pokok atau gagasan utama. Ini juga Ustazah sudah pernah sampaikan di materi tema 1 ya. Nah, gagasan pokok atau gagasan utama yaitu ide utama dalam sebuah paragraf atau cerita. Gagasan pendukung yaitu gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan utama. Kalimat utama yaitu kalimat yang menggambarkan seluruh isi paragraf dan berisi gagasan utama. Nah, biasanya gagasan utama itu terletak pada kalimat utama. Kalimat penjelas atau yang dimaksud adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama, keterangan tambahan, atau bisa juga ditulis kalimat pendukung ya. Nah, itu merupakan beberapa biasanya terletak pada cerita-cerita ya anak-anak ya. Cerita panjang ataupun pendek pasti ada. Kemudian untuk SBDP-nya kita akan membahas tentang notasi. Nah, notasi ini ada notasi angka dan notasi balok. Notasi angka yaitu ada terdiri do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu termasuk notasi angka. Sedangkan notasi baloknya anak-anak biasanya notasi balok ini dituliskan dengan simbol-simbol ya. Kemudian notasi angka ini jika dituliskan dengan titik di atasnya itu merupakan nada tinggi, sedangkan nada rendah dengan titik di bawahnya. Kemudian ada birama, bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan jumlah ketukan pada bagian tersebut. Sedangkan yang terakhir atau 3
yaitu ada tempo, yaitu adalah cepat lambatnya lagu saat dimainkan. Tempo ini dibagi menjadi 3 anak-anak. Nah, yang pertama ada tempo lambat, yaitu grave, lento, adagio, dan largo. Tempo sedang ada moderato, andante, dan andantino. Sedangkan tempo cepat yaitu ada allegro atau juga bisa dituliskan allegrato ya biasanya, vivace, dan presto. Nah, ini beberapa macam-macam tempo ya. Nah, anak-anak juga bisa mempelajarinya pada buku paket tema 2-nya. Kemudian anak-anak, kita akan belajar atau mengerjakan kisi-kisinya kemarin. Nah, yang pertama yaitu tentang bahasa Indonesia nomor 1. Poster berisi titik-titik. Ayo, tadi Ustazah sudah jelaskan ya, berisi tentang apa? Ada pesan atau ajakan. Kemudian, nah nomor 2 ini anak-anak besok juga harus ya memperhatikan ketika menuliskan, ketika ada soal cerita, jadi menjawabnya harus disesuaikan dengan soal ceritanya, harus disesuaikan dengan cerita di atasnya. Dilakukannya pelestarian sumber daya alam yaitu agar apa kira-kira? Coba dilihat dan dibaca dengan seksama dulu bacaan di atasnya. Ini namanya adalah bacaan atau cerita satu paragraf anak-anak, karena ini hanya ada satu potongan paragraf aja ya. Kemudian ketiga, manfaat kertas untuk, kemarin sudah banyak ya kita membahas tentang manfaat-manfaat kertas. Manfaat kertas bisa digunakan untuk apa? Ketika membuat kalender, untuk belajar, anak-anak juga menulis materi kayak gitu, juga bisa masuk ke dalam manfaat kertas. Kemudian untuk materi PPKN, kewajiban manusia terhadap lingkungan, yaitu apa? Ini mudah ya, salah satunya apa coba anak-anak bisa menuliskannya. Hak terhadap air, tadi sudah Ustazah sampaikan. Kemudian kewajiban adalah titik-titik. Ayo, pengertian kewajiban tadi apa? Sesuatu hal yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk materi IPA, sebutkan 3 sumber energi yang dapat diperbarui. Tadi sudah ada ya. Kemudian sumber energi yang digunakan ketika bermain layang-layang adalah energi, kira-kira ketika bermain layang-layang kita memerlukan energi apa ya? Udara, matahari, atau listrik? Nah, kira-kira yang mana? Nah, kemudian nomor 3, gaya gravitasi juga disebut dengan gaya titik-titik. Kemarin ketika ulangan ini sudah keluar ya. Gaya gravitasi juga disebut dengan gaya tarik bumi. Dan nomor IPS-nya, energi alternatif berasal dari kotoran hewan, tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk nomor 2-nya, sebutkan 2 cara menghemat energi ketika di rumah. Dan bagaimana ketika menghemat energi di rumah? Tadi sudah disampaikan ya. Dan nomor 3, contoh bahan makanan sumber energi tadi. Ayo, sumber energi tadi berasal dari apa? Kira-kira anak-anak yang merupakan makanan pokok. Bisa bermacam-macam ya. Kemudian untuk SBDP-nya nomor 1, lagu Menanam Jagung merupakan ciptaan siapa anak-anak? Masih ingat atau tidak? Ayo, bagaimana lagu Menanam Jagungnya? Bisa juga dibuka pada buku paketnya ya. Kemudian notasi balok adalah notasi yang dituliskan menggunakan simbol titik-titik. Notasi balok dituliskan dengan simbol apa kira-kira? Kemudian untuk nomor 3, tepung tapioka berasal dari, ayo, tadi tepung tapioka memang belum dijelaskan ya. Nah, tapi ini sudah keluar pada latihannya kemarin, latihan ketika mengerjakan soal di sekolah. Nah, anak-anak, bagaimana dengan pembahasan materi hari ini? Semoga anak-anak bisa memahami materi dengan baik ya. Nah, jika anak-anak menyimak video ini, jangan lupa sambil dibuka buku tema 2-nya ya, agar anak-anak bisa lebih memahami materinya juga. Nah, anak-anak, kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf ya. Jangan lupa untuk belajar dan anak-anak harus tetap semangat dan jaga kesehatannya selalu selama di rumah. Oke, Ustazah akhiri. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.